Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas di antara adab penuntut ilmu terhadap dirinya, yaitu khafdul janah wa nabdhul khuyala wal kibriya. Rendah diri dan tidak congkak dan sombong. Sampai pada ucapan beliau wa min daqiqihi, ya. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala masih melanjutkan pembahasan tentang kesombongan. Beliau mengatakan wa min daqiqihi ma asnadahu adz-Dzahabi fi tarjamati Amr ibn al-Aswad al-Ansi. Dan di antara pendalaman dari pembahasan kita kemarin adalah apa yang disandarkan oleh Imam adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala tentang biografi Amr ibn al-Aswad al-Ansi al-mutawaffa fi khilafati Abdul Malik bin Marwan rahimahullah, yang wafat pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, ini kekhalifahan Umayyah. Annahu kana, bagaimana biografi, salah satu biografinya, annahu kana, bahwasanya Amr idza kharaja minal masjid, ketika keluar dari masjid, qabada bi yaminihi ala shimali, maka tangan kanannya itu menggenggam tangan kirinya. Fasuila an dzalik, ketika ditanya kenapa kau berbuat demikian, faqala makhafata an tunafiqa yadi, ya aku khawatir tanganku menjadi munafik, ya aku khawatir tanganku ini nifak, menjadi tanda kemunafikan. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di antara bentuk kemunafikan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya fali annal insan yadhhar bi madharin akbar min hajmihi al-haqiqi. Ketika seseorang menampilkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ya, ketika seseorang menampilkan sesuatu, menampakkan sesuatu yang lebih besar daripada kapasitas dirinya sendiri. Ini sudah dikatakan nifak amali, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, nifak apa namanya? I'tiqadi. Kalau nifak amali, dosa. Ya, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, kata beliau, wa hakadzal munafiq yadhhar bi madharil mukhlis an-nasih wa huwa laisa kadzalik.
sebagaimana orang munafik di zaman Nabi SAW, mereka menampakkan diri dengan pakaian ikhlas, menampakkan seakan-akan mereka adalah orang yang ikhlas, orang yang beribadah hanya kepada Allah. Namun ternyata hakikatnya mereka tidak demikian. Mereka yubtinul kufra wa yudhirul iman. Mereka menyembunyikan kekufuran dan berpakaian Islam, menampakkan keislaman. Nah, sama seperti orang-orang yang berpakaian tidak sebagaimana penampilan, tidak sebagaimana hakikat dirinya. Ya, ibarat kemarin kita sampaikan seperti orang yang baru belajar karate, tapi sudah pakai sabuk hitam. Ya. Harusnya sabuk apa? Sabuk putih. Itu pertama ya. Baru masuk sabuknya putih ya. Kuning atau putih. Kok akeh hijau? Macam-macam ya. Tergantung madhabnya ya. Tapi kalau hitam sudah pasti ya masternya ya. Ya, orang baru pemula sudah pakai pakaian sabuk hitam. Ya, maka ini nifak amali, di mana dia memakai sesuatu yang di luar kapasitas dirinya. Hakikatnya dia nggak bisa silat atau bisa tapi cuman masih baru-baru, tapi berpenampilan seperti orang yang sudah master. Ya. Maka sama seperti orang-orang yang sekarang ini kita dapati menampakkan di media sosial sebagai seorang alim besar dengan status-statusnya, ya kan, yang menampakkan seakan-akan dia ini adalah seorang yang alim, orang yang berilmu, padahal hasil kopas semua. Ya. Apa? Sumbernya dia. Iya. Sumbernya dihapus. Seakan-akan itu adalah karyanya dia. Ya, dilihat postingannya, ilmiah. Sampai akhirnya dia diangkat oleh warga medsos sebagai ustadz. Ya, ini sama. Orang-orang demikian ada unsur kemunafikan dan ada unsur kesombongan dalam dirinya. Nah, makanya apa yang dilakukan oleh Imam Amr Ibnul Aswad tadi, dia ketika keluar dari masjid menahan tangannya ya supaya berjalannya itu tidak sebagaimana orang-orang yang sok atau orang-orang yang ya dikenal sebagai bentuk kesombongan. Ya, sehingga dia menahan tangannya jangan sampai melakukan gerakan-gerakan yang menunjukkan kesombongan sampai sebegitunya. Qultu, kata Syekh Bakar Abu Zaid, yumsikuha khaufan min an yakhtira biyadihi fi mishyatihi. Amr sengaja menahan tangannya tadi supaya tangannya itu tidak melakukan sesuatu yang berbahaya ketika berjalan. Ya, ini melakukan sesuatu yang menampakkan sikap kesombongan. Apa ya kalau dalam keseharian kita itu? Ketok uang dalane melakune ketok toko melakune wis ketok nek wong iki. Gaya. Ya. Padahal jalan biasa bisa, gitu. Tapi saking gerakannya dilebih-lebihkan sama dia, gitu. Iya, membusungkan dada, ya, sok gitu. Fa inna dzalika minal khuyala. Karena dikhawatirkan perbuatan demikian itu masuk dalam kategori khuyala. Tapi di sini kita baca komentar dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, Allahu Akbar, hadza sahih. Ya, beliau bertakbir sebagai bentuk takjub. Ya, ini yang betul. Ini adalah perbuatan yang benar. Wa ma'na yakhtiru biyadihi yuharrikuha tahrikan muayyanan yadullu 'alal kibriya wal khuyala. Yaitu maksud daripada Amr menahan tangan kirinya agar tidak melakukan gerakan-gerakan tangan yang menunjukkan itu adalah gerakan kesombongan dan kecongkakan. Ya. Fayaqbidu biyaminihi ala shimali, maka ditahan tangan kanannya, tangan kirinya tadi oleh tangan kanannya, li alla tataharrak, biar nggak gerak ketika jalan. Makhafata an yaqa'a fi hadzal mahdzur, khawatir jatuh dalam perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu kibir. Ya, ini kekhawatiran yang bersifat warok. Kenapa warok? Karena secara asal hukumnya apa? Jalan dengan melepaskan tangan mubah. Ya.
Tapi tadi karena bentuk kehati-hatian dan dia tahu kapasitas dirinya, kalau jalan dengan tangan lepas seperti ini akan timbul kesombongan, maka dia pun menahan tangannya. Ya, ini yang disebut dengan warok. Ya, meninggalkan sesuatu yang mubah karena khawatir jatuh ke dalam perkara yang haram. Ya. Atau meninggalkan sesuatu yang syubhat, yang abu-abu. Ya, dalam rangka supaya tidak jatuh dalam perkara yang haram. Ini disebut dengan wara'. Ya, sikap wara'. Kemudian kata beliau, wa hadzal 'aridu 'arada lil Ansi rahimahullah. Nah, perbuatan demikian itu adalah perbuatan yang diupayakan oleh Amr ibnul Aswad al-Ansi tadi, sekali lagi untuk mencegah dirinya dari jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang sombong. Wahdhar da'al jababirah. Maka waspadalah dengan penyakitnya para orang-orang yang sombong. Ya, waspadalah dengan penyakitnya orang-orang yang sombong, yaitu al-kibr, merasa besar. Fa innal kibra wal hirsa wal hasad. Karena merasa besar, kesombongan, kemudian al-hirs, ketamakan, wal hasad, dan dengki, awwalu dzanbin usiyallahu bih. Itu adalah dosa pertama yang Allah dimaksiati dengan dosa itu. Ada yang tahu apa maksudnya? Iblis. Ya, iblis. Ya, dosa pertama di mana iblis lengkap sudah. Dia merasa besar, yakni merasa lebih baik daripada Adam. Iblis mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Tuh, al-kibir, sombongan. Kemudian juga al-hirs. Ya, ada sisi ketamakan dalam iblis untuk dia ingin dihormati sebagaimana Adam. Dia ingin malaikat-malaikat juga sujud kepada dirinya. Ya, ada sisi ketamakan di situ. Ambisius. Dia ingin menjadi yang paling Ya. Kemudian ada sisi hasad, di mana dia ingin supaya nikmat yang Allah berikan kepada Adam hilang. Makanya sama iblis ditipu. Ma mana'aka ma rabbukuma min hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw an takuna minal khalidin. Ya, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw an takuna minal khalidin. Wahai Adam dan Hawa, tidaklah Allah mencegah, melarang kalian berdua mendekati pohon ini kecuali agar kalian tidak menjadi malaikat dan supaya kalian tidak menjadi orang-orang yang kekal. Ya. Kemudian waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah bahwasanya aku adalah sosok yang menasehati kalian berdua. Ya. Ditipu. Aku ini menasehati, padahal justru menjerumuskan. Ya. Menjerumuskan. Maka ini ada sisi hasad. Hasad maknanya adalah irada zawalin ni'mah anil ghair. Keinginan untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Ya, kalau bahasa kita beli AC, tetangga yang dapat odornya. Iya, tetangga dapat panasnya. Ya kan beli AC kan gitu kan, ini AC. Kita dapat dinginnya, odornya ngadep tonggo. Nah, tonggo oleh apa nih? Oleh panas sih. Panas dia kita beli AC itu. Tapi itu hakiki memang panas, ojo sama. Antum beli AC jangan didepno tonggo. Dolem antum. Tapi ibarat itu, kita punya nikmat, kita diberi nikmat oleh Allah, tetangga itu merasa kepanasan. Bisa jadi dia ingin nikmat yang ada pada kita beralih ke dia. Ya, saya pingin supaya nikmat yang ada padanya beralih ke aku, supaya aku yang dapat nikmat itu. Atau bisa juga dia ingin supaya nikmat yang ada padanya hilang. Ya, meskipun aku tidak memperolehnya nggak apa-apa. Yang penting podo-podo gak duwe. Ya, tetangga punya motor baru. Dia nggak pengen punya motor itu. Mau nggak esok motoran deh kok. Tapi dia pengen supaya tetangganya tadi nggak punya motor juga. Hilang nikmatnya itu.
Ya, maka itu adalah awwalu dzanbin, dosa pertama yang Allah dimaksiati dengan dosa itu. Fatatawuluka ala muallimika kibriya. Ya, maka tatawul yakni kelancanganmu terhadap pengajarmu, terhadap gurumu itu adalah bentuk kesombongan. Wastingkafuka amman yufiduka mimman huwa dunaka kibriya. Dan sikapmu yang tidak merasa butuh dengan ilmu yang disampaikan oleh orang lain, itu juga termasuk kesombongan. Ya, tidak butuh dengan ilmu yang disampaikan oleh orang lain. Padahal itu hak. Ya, itu adalah kesombongan. Wa taqsiruka anil amali bil ilmi ham'atu kibrin wa unwanu hirmanin. Dan engkau menyia-nyiakan amal dengan ilmu yang telah kau pelajari, kau sudah mendapatkan ilmu, namun kau menyia-nyiakan, menelantarkan amal. Artinya kita ini punya ilmu, namun kita tidak mengamalkannya, kita telantarkan amalan tersebut. Ya, itu adalah ham'atu kibrin. Ham'ah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala misalnya, hatta idza Dzulqarnain hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hami'ah. Tuh. Artinya itu adalah lumpur kesombongan. Wa unwanu hirmani, dan itu adalah unwan adalah simbol atau tanda dari tercegahnya dirimu dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca penjelasannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, "Ihdzar da'al jababira wa huwal kibr." Maka hati-hatilah dengan penyakitnya para orang-orang yang sombong, yaitu al-kibr, merasa besar. Wa qad fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ajma' tafsirin wa abyanihi wa awdahihi faqala al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menafsirkan al-kibr ini dengan tafsiran yang sangat jelas dan sangat terang benderang. Nabi menafsirkan al-kibru batarul haq, adalah menolak kebenaran, dan wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Ya, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya, seperti kebanyakan orang ketika disampaikan kebenaran, maka ditolak dengan alasan kau itu masih baru belajar. Ya. Atau kayak ucapannya ahli bid'ah. Wahabi itu taunya cuman satu hadis, kullu bid'atin dhalalah. Ya, tapi sukanya menyalah-nyalahkan orang lain. Ya. Wahabi itu nggak punya ilmu. Ya, ilmunya itu cuman laptop, ya, atau tab. Kalau laptopnya mati, maka habis sudah hafalannya dia, kata dia. Habis sudah ilmunya dia. Padahal justru kita katakan, ketika kita menggunakan media-media seperti kita, karena mereka membanggakan kiai-kiai mereka, lihat kiai-kiai kami, ustadz-ustadz kami. Ya, nggak ada kajian pakai tab, pakai kitab, apa nggak ada. Mereka sudah hafal. Justru itu menunjukkan kengawuran mereka. Berbicara tanpa apa? Tanpa ilmu, tanpa rujukan, tanpa referensi. Ya, lihat, mereka menyombongkan sesuatu, justru itu adalah letak cacat mereka sendiri. Ya kan gitu kan biasanya kan, kalau antum lihat kajian-kajian mereka, formatnya gimana rata-rata? Ya jarang ada yang bahas kitab, pun juga kitab-kitab yang menyimpang. Ya, Al-Hikam oleh siapa biasanya? Sama banget, Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu favoritnya mereka. Ini kitab-kitab yang isinya banyak khurafat-khurafat. Kebanyakan mereka itu pun yang ngaji juga adalah orang-orang yang memang niat untuk menuntut ilmu, dan itu pun jumlahnya sedikit. Ya, kalau yang ngaji yang banyak jumlahnya, nah itu biasanya yang formatnya seperti apa? Ya, formatnya kayak ada panggungnya. Terus biasanya itu yang khasnya itu apa? Ustadznya itu pakai sofa.
Ya, jadi sofa satu di tengah, ya kan, di atas panggung, ya sudah modal mic tok. Ya, nggak ada yang dibaca kitab apa, sudah cerita ngalul ngidul dan kebanyakan banyol, ngelawak. Ya, sampai muncul istilah, bahkan mereka sendiri yang mempopulerkan stand up syar'i. Ya, bayangkan stand up komedi syar'i. Alhamdulillah. Ya. Maka itu bentuk kesombongan. Ketika kita menyampaikan al-haq, kemudian ditolak, sekaligus mereka merendahkan orang yang menyampaikan kebenaran. Kau nikah arek kapan? Ya kencingmu masih miring. Ya kan gitu kan, masih bau kencur, masih ingusan, masih baru belajar kok sudah berani-berani mengatakan ini dan begini. Wa batarul haq huwa raddul haq, dan yang dimaksud dengan batarul haq adalah raddul haq, menolak. Ya, rad, menolak. Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, menolak. Wa ghamtun nas yakni ihtiqarahum wazdara'ahum. Sedangkan yang dimaksud ghamtun nas adalah ihtiqar, merendahkan dan melecehkan orang yang menyampaikan kebenaran itu. Ya kalau sehari-hari itu biasanya kita ya para orang tua ini, bapak-bapak ini, biasanya ada kibir ketika kebenaran itu datang dari anak kita, datang dari istri kita, yang orang-orangnya itu merupakan di bawah kita. Kita nggak melihat apa yang dia sampaikan, tapi kita melihat siapa yang menyampaikan itu. Padahal kalau dalam masalah qabulul haq, menerima kebenaran, maka dipakai kaidah undur ila maqal wala tandur ila man qal. Lihat apa yang dia sampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Itu baru dipakai kalau dalam masalah qabulul haq, menerima kebenaran. Maka kalau menerima kebenaran, tutup mata sudah. Hatta yang ngomong iblis, antum terima? Terima, tutup mata sudah. Jangan ngelihat siapa yang menyampaikan kebenaran itu, tapi lihat apa yang disampaikan itu. Dan ukuran kebenaran adalah qala Allah dan qala Rasul. Al-haqqu mir rabbik, kata Allah. Qulil haqqu mir rabbik, katakanlah kebenaran itu dari Rabbmu, dari Allah. Tapi kalau itu dalam rangka tolabul haq, mencari kebenaran, nggak boleh tutup mata, harus melek. Ya, harus diketahui bahwa orang tersebut memang di atas akidah sahihah, harus di atas tauhid, harus di atas sunnah, di atas manhaj yang hak. Nggak boleh tutup mata menerapkan kaidah tadi. Sudahlah, kita ngambil ilmu dari siapa saja. Ya, lihat apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkannya. Mau itu dari kelompok sesat seperti Syiah, yang mau orangnya Khawarij yang ceramah, nggak apa-apa, duduk saja dengarkan. Ya, ambil baiknya, buang buruknya. Ya. Nah, ini keliru. Harusnya seseorang itu selektif kepada siapa dia mengambil ilmu tersebut. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid tadi, fa innal kibra wal hirsa wal hasada awwalu dzanbin usiyallahu bih. Karena sesungguhnya kesombongan, ketamakan dan hasad itu adalah dosa pertama yang Allah dimaksiati dengannya. Yuridu fi man a'lam anna awwala man 'asallaha 'azza wa jalla huwa syaitan. Yang dimaksud oleh penulis di sini, sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya yang pertama kali bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah adalah asyaiton. Ya, asyaiton ketika dimutlakkan, maka bisa berarti maksudnya iblis. Ya, asyaiton ketika dimutlakkan itu bisa bermakna iblis, bukan syaiton pada umumnya. Seperti misalnya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman dalam surat Ibrahim. Kata Allah, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr, innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Fama kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Fala talumuni walumu anfusakum. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, dan seterusnya. Dan ketika syaitan berkata, syaitan di sini maksudnya adalah iblis.
yakni khutbahnya iblis ketika di neraka. Ini nanti di neraka kata para ulama iblis itu berkhutbah. Ya, tapi bukan innal hamdalillah, bukan. Ya, khutbahnya iblis kepada salam sejahtera. Ya. Om Swastiastu. Ya, iblis mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, para penghuni neraka, naudzubillah, jangan sampai kita yang termasuk di antara mereka. Kata iblis, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kalian dan Allah menepati janjinya. Sedangkan aku dulu berjanji kepada kalian, tapi aku ingkari janji itu. Ya, kemudian kata iblis, tidaklah aku menyeru kalian, aku tidak memiliki kuasa memaksa kalian. Aku hanya sebatas untuk mengajak kalian dan kalian mengiyakan ajakanku. Iblis bisa maksa kita? Nggak bisa. Syaitan nggak bisa maksa kita. Kita cuma dijak, melok ta. Ya, kita ikut, yuk, ayo budal. Loh, salah siapa berarti? Salah kita, ngapain ikut? Maka iblis nggak mau disalahkan. Fala talumuni. Jangan kalian menyalahkan aku, mencela aku gara-gara masuk neraka ini. Artinya jangan kemudian orang di neraka mengatakan, wah ini gara-gara iblis ini. Coba kono iblis, surga aku. Ya. Kata iblis, jangan kalian menyalahkan aku. Walumu anfusakum. Salahkan diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menolong kalian, kalian pun nggak bisa menolong aku di sini. Wes podo-podo mlebu neraka. Waliyadzubillah. Maksudnya syaitan. Maka syaitan adalah makhluk pertama yang durhaka kepada Allah. Hina amarahullahu ta'ala an yasjuda li Adam. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Ya, sujud di sini maksudnya adalah sujud, bukan sujud beribadah menyembah kepada Adam. Tapi sujud di sini adalah ya untuk menghormati. Dan sujud ketika dilakukan kepada selain Allah dan itu atas perintah Allah, maka berarti bukan syirik. Paham ya? Kan ada orang, masa sujud kepada Adam? Kan sujud kepada Adam kan syirik. Maka dibantah oleh Syekh Utsaimin bahwasanya kalau itu perintah Allah berarti bukan syirik. Sebagaimana membunuh. Ya, membunuh, apalagi membunuh anak sendiri. Itu perbuatan dosa atau tidak? Dosa. Tapi ketika Allah yang memerintahkan berarti itu ibadah, bukan dosa. Siapa yang dimaksud? Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ya, tapi itu adalah perintah, berarti itu adalah ibadah. Ya, bukan dosa. Maka Adam diperintahkan untuk sujud kepada iblis. Loh, kualik. Iblis diperintahkan sujud kepada Adam. Walakin mana'ahu al-kibriya. Tapi iblis tidak sujud kepada Adam. Yang mencegah iblis sujud kepada Adam adalah al-kibriya ini, kesombongan ini. Ya, fa'aba wastakbar. Maka dia pun enggan sujud kepada Adam dan sombong, merasa besar. Waqala dalam surat Al-Isra dia sombong dengan mengatakan asjudu liman khalaqta tina. Itu nadanya saja wis apa? Begedut, begedut. Yesus apa begedut ini? Meremehkan. Ya, dia mengatakan dengan sombong ini kepada Allah itu. Asjudu liman khalaqta tina. Ya Allah, apa aku sujud kepada Adam yang kau ciptakan dengan tanah ini? Apakah aku sujud kepada tanah? Gitu. Dengan nada ngenyek. Wa qala ta'ala, Allah kemudian mengatakan hadzal ladzi karramta alayya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya iblis mengatakan, ya Allah, apakah makhluk ini yang lebih kau muliakan di atasku? Dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, apakah makhluk ini, yaitu Adam, lebih kau muliakan daripada aku di atas diriku? Wa qala lamma amarahu rabbuhu an yasjud. Dan iblis juga mengatakan ketika diperintahkan sujud, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Ini kesombongan. Kau ciptakan aku dari api dan Adam kau ciptakan dari tanah.
Tapi di sini iblis menolak karena membandingkan unsur penciptaan dirinya dengan Adam. Padahal kalau mau dipreteli, justru tanah lebih baik daripada api. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Syarah Masail Jahiliyah, tanah lebih baik daripada api. Karena api itu sifatnya membakar. Api itu sifatnya panas, merusak. Ya, sedangkan tanah itu sifatnya menumbuhkan. Dan banyak dimanfaatkan, lebih banyak dimanfaatkan oleh makhluk. Ya. Dan kalau mau saya tambahkan, tanah itu lebih baik daripada api, yaitu harga tanah lebih mahal daripada kan gitu kan. LPG berapa sekarang? Tanah 1 meter. Itu dari anak lo ya. Nggak ada di kitab ulama itu. Oh iya, mahal 1 meter. Faqauluhu awwalu dzanbin usiyallahu bi, yakni bi'tibari ma na'lam. Maka ucapan beliau tadi yang mengatakan bahwa dosa pertama yang Allah dimaksiati dengan dosa tersebut adalah dosanya iblis, itu adalah sesuai dengan apa yang kita ketahui. Karena ini perkara gaib. Ya, ini perkara gaib. Bisa jadi sebelum iblis ada yang sudah bermaksiat kepada Allah. Bisa jadi. Sebelum peristiwa iblis menolak sujud itu loh. Sebelum peristiwa itu bisa jadi nggak ada yang sudah bermaksiat kepada Allah? Iya, bisa jadi sudah ada. Cuman itu perkara gaib. Yang kita ketahui, yang pertama kali berbuat dosa, maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah adalah iblis itu. Sesuai dengan yang kita ketahui. Misalnya, sesuai dengan apa yang antum ketahui. Apa contohnya? Sesuai dengan apa yang antum ketahui. Sepeda motor pertama itu merek apa? Honda. Ya taruhlah Honda lah. Sesuai dengan yang saya ketahui, motor pertama itu Honda. Ya. Maka kita boleh mengatakan demikian karena kita tekankan dengan kata kalimat sesuai sepengetahuan saya. Tapi tidak menutup kemungkinan sebelum Honda sudah ada yang menciptakannya. Itu maksud beliau. Kemudian wa illa fa innallaha qala lil malaika. Karena kalau tidak, bukan iblis yang pertama kali durhaka kepada Allah, maka Allah itu sudah dimaksiati sebelum peristiwa iblis nggak mau sujud kepada Adam itu. Allah mengatakan tentang para malaikat ketika menciptakan Adam, berarti kan sebelum peristiwa iblis nggak mau sujud ini kan, Adamnya belum diciptakan kok. Yeah. Adamnya belum diciptakan. Allah mengatakan kepada para malaikat dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Sering kita sampaikan. Apa maknanya khalifah? Pengganti. Bukan pemimpin. Pengganti. Jadi Allah ingin menjadikan pengganti bagi makhluk yang sudah ada di muka bumi ini. Sebelum manusia menjadi pengganti di muka bumi ini, sudah ada makhluk sebelumnya. Siapa? Jin. Para jin. Makanya para malaikat langsung mengatakan kepada Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, kata para malaikat, apakah kau mau menjadikan makhluk yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini dan menumpahkan darah? Kok bisa mereka bertanya seperti itu? Karena mereka sudah tahu makhluk sebelumnya sudah merusak dan menumpahkan darah, yaitu para jin. Ya. Tapi awas, ini bukan dalilnya demo ya. Ada yang pakai dalil ini karena demo itu dibolehkan. Kok bisa? Iya, malaikat pernah berdemo kepada Allah. Na'udzubillah. Protes katanya. Ini ngawur. Qala ahlul ilm, innama qala al malaikatu dzalik li anna kana 'alal ardi ummatun min qabli Adam wa banihi yufsiduna fil ard wa yasfikuna dima. Para malaikat berkata demikian, wahai Allah, apakah kau akan menjadikan makhluk di atas muka bumi ini yang menumpahkan darah dan berbuat kerusakan? Tidaklah malaikat berbuat demikian karena mereka tahu sebelum
Adam, sebelum umat manusia, muka bumi ini sudah ada yang menghuni. Ya, di mana sifat mereka menumpahkan darah dan berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan ini maksudnya bukan ngancur-ngancurin bumi, bukan. Apa maksudnya berbuat kerusakan? Maksiat. Ya, karena kemaksiatan itu akan menimbulkan musibah. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum, "Dhaharal fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab dosa-dosa manusia. Ya, jadi maksudnya yufsiduna fil ard, merusak di atas muka bumi ini, itu bukan ada pohon ditebang, wah ini merusak bumi ini. Ya, buang sampah sembarangan, ya terus apa? Rumah kaca, nah ini merusak lingkungan ini. Harus kita ini apa kampanyenya sekarang? Go green, iya, ramah lingkungan. Nah ini baru nggak merusak bumi. Enggak gitu. Meskipun itu ya merusak bumi juga, tapi bukan itu yang dimaksudkan sama Allah Azza wa Jalla. Ya, berbuat kerusakan artinya maksiat. Tsumma dzakara al-muallif amthilatan. Kemudian muallif yakni Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan beberapa contoh. Faqala tatawuluka ala muallimika kibriya. Kelancanganmu kepada gurumu itu adalah kesombongan. Wa tatawul yakunu bil lisan. Ya, kelancangan itu bisa dengan lisan, wa yakunu aidan bil infial, bisa juga dengan perilaku. Ya, sikap. Faqad yamshi ma'a muallimihi wa huwa yatabakhtar wa yaqulu fa'altu wa fa'altu. Mungkin dia berjalan ya, bersama gurunya dalam keadaan dia menyombongkan sikapnya. Ya, ketika berjalan itu. Seraya mengatakan aku melakukan apa yang aku lakukan, ya terserah saya. Saya mau melakukan apa, saya melakukan apa. Nah, ini nggak layak. Seorang ketika bersama gurunya harusnya dia menjaga adab. Karena kekeliruan murid itu akan berdampak kepada gurunya. Ya, kekeliruan murid itu akan berdampak kepada gurunya. Orang akan melihat, wah ini muridnya saja seperti ini. Bagaimana dengan gurunya? Meskipun sebenarnya kalau kita mau fair, nggak ada kaitannya. Tapi orang awam itu sudah terdoktrin seperti itu nggak? Iya. Padahal hakikatnya nggak mesti sama, antara murid sama guru itu nggak mesti sama. Terkadang bisa jadi gurunya di atas hak, muridnya menyimpang, atau sebaliknya. Ya, seperti misalnya Al-Hasan Al-Basri, seorang yang di atas akidah yang lurus, ya, di atas al-haq. Bahkan beliau merupakan seorang pembesar dari kalangan tabi'in. Punya murid longor, bahlul, siapa namanya? Wasil bin Atha. Ya, siapa Wasil bin Atha? Mu'tazilah. Ya, pendirinya Mu'tazilah. Muridnya Abdullah bin Abbas. Al-Hasan Al-Basri. Ya. Nah, di zaman sekarang ada muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, kalau kajian ceramah di mana-mana ditulis murid senior Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Malang sana. Ya. Tapi akidahnya jauh daripada akidahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jarak antara langit dan kot. Ya. Jauh, menyimpang sekali dari akidahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin tegas terhadap kesyirikan, kebid'ahan, tidak mau berbaur dengan ahli bid'ah. Tapi ini muridnya yang satu ini pluralis, ya, bercampur baur dengan ahli bid'ah, ya, bercampur baur dengan para penyesat-penyesat umat. Ya, namun tadi nggak malu membawa nama-nama besar Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bahkan masih dipajang untuk menipu salafiyin, menipu ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita harus selektif, jangan ngelihat, wah ini muridnya fulan, ini muridnya fulan. Enggak, lihat bagaimana akidah yang dia bawa, cocokkan dengan akidah salaf. Wa kadzalika aidan wastinkafuka amman yufiduka mimman huwa dunaka kibriya. Ya, dan engkau merasa cukup, artinya tidak mau menerima faedah dari orang-orang yang di bawahmu.
Artinya tidak mau menerima kebenaran dari orang-orang yang berada di bawahmu, itu juga kesombongan. Wa hadza aidan yaqa'u min ba'di talabah. Idza akhbarahu ahadun bi syai'in wa huwa dunahu fil ilmi qad tajidhu istankafa wa lam yaqbal. Dan ini banyak, kata beliau, terjadi pada para penuntut-penuntut ilmu, sebagian para penuntut ilmu. Di mana ketika ada seseorang yang memberitahu tentang ilmu kebenaran kepada dia, dan orang yang memberitahukan ini secara keilmuan masih di bawah dia. Secara keilmuan, apalagi kalau sekarang ada secara akademis. Yang ngasih tahu mahasiswa. Ya, bukan S1 lagi, masih mahasiswa, bahkan mungkin masih SMA katakanlah, atau yang di bawahnya itu. Ini yang sedang diberitahu adalah profesor, doktor, ya guru besar, atau dengan gelar-gelar yang mentereng lainnya. Ya, maka ketika diberitahu tentang sesuatu yang hak, dia tolak. Ya, karena menurunkan pamor katanya. Masa saya menerima ilmu dari orang-orang seperti ini? Nah, ini termasuk bentuk kesombongan. Atau tadi seperti yang kita katakan, nggak usah jauh-jauh, kita sama siapa? Anak kita. Nah, wa minhu taqsiruka anil amali bil ilmi hama'atun kibrin wa unwanu hirmanin. Nas'alullah al-afiyah li'anna min anwa'il kibir alla ta'mala bil ilmi. Nah, ini tadi. Kita ketika menyia-nyiakan ilmu yang sudah kita dapatkan dengan susah payah. Nah, ilmu ini didapatkan dengan susah payah. Antum ikut kajian seperti ini, ya kan, merelakan waktu yang harusnya mungkin antum bisa bersama keluarga atau mungkin bisa istirahat, antum meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Ya, ada yang jauh mungkin habis biaya, ya habis capek, lelah. Ilmu yang didapatkan dengan susah payah tadi disia-siakan dengan cara apa? Nggak dipakai, nggak diamalkan ilmunya. Antum dulu ketika belajar di sekolah, SD, SMP, SMA, banyak ilmu yang telah antum pelajari. Dan antum bayar SPP mahal. Nggak tahu ya, zaman dulu murah ya kayaknya. Nah, anak SPP dulu SMP 15.000 satu bulan. Ya, SMP dulu, SPP satu bulan, tapi 15.000 zaman segitu sudah lumayan nih ya. Ya, tahun-tahun 99 gitu itu lumayan. Ya, ala kulli hal kita bayar sekolah, biaya, bahkan sekolahnya capek mulai pagi sampai sore. Sore belum lagi nanti ada les bimbel dan seterusnya. Capek. Tapi apa yang antum rasakan ketika sekarang antum tidak mengamalkan ilmu tersebut dan ilmu itu hilang dari antum? Rugi. Iya, rugi. Coba antum pelajaran-pelajaran SMP, SMA dulu. Pitagoras. Lah iya. Antum bayar loh itu ilmunya dulu itu. Rugi antum. Bahasa Inggris. Mungkin bahasa Inggris masih dipakai sekarang. Ya masih ada manfaatnya lah, faedah. Ada yang benar-benar nggak ada faedahnya sama sekali. Anak dulu SMP itu ada belajar tata boga. Tahu tata boga? Apa tata boga? Bikin kue apa? Nggak kepake sama sekali nggak kepake. Ya padahal dulu diajari cara bikinnya, tepungnya gini harus sekian, nimbangnya harus gini, masaknya masukkan oven caranya gini. Nggak kepake, lupa sama sekali sudah. Rugi. Ya. Tapi ya nggak dosa gitu loh. Emang dosa kalau kita nggak tahu masak. Tapi kalau ini din, agama ini, antum sudah mendapatkan ilmunya, namun tidak diamalkan. Ya, ini kata beliau juga termasuk di antara kesombongan juga. Termasuk di antara bentuk kesombongan, yaitu merasa nggak butuh dengan amal tersebut. Ya, nggak membutuhkan, sombong, nggak butuh dengan amalan tersebut. Iya, saya tahu ilmunya, tapi saya nggak mengamalkannya karena nggak butuh. Entah dengan alasan amalan saya sudah banyak kok. Ya, wingi mari kaji. Ya, kemarin habis umroh. Ya, Ramadan kemarin puasa penuh. Sodako baru kemarin habis miliaran misalnya. Ya, merasa nggak butuh dengan amalan-amalan. Baik.
Kita langsung baca karena waktunya mepet. Kita langsung baca apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Wa qauluhu al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu adalah harb, ya, peperangan, memerangi, atau tadi musuh bagi pemuda yang muta'ali. Muta'ali ini merasa tinggi. Beda sama Ali. Kalau Ali memang tinggi dia. Tapi kalau muta'ali ngerosot dukur, tapi padahal juga dukur. Sama kayak alim sama muta'alim. Nah, kalau alim memang orang yang alim berilmu, tapi kalau muta'alim merasa berilmu, sok berilmu. Nah, ini pemuda yang merasa tinggi. Yani annal fatal muta'ali la yumkin an yudrikal ilma li annal ilma harbun lahu. Maksudnya syair tadi adalah seorang pemuda yang dia sudah merasa tinggi, maka ilmu itu sesuatu yang bermusuhan dengannya karena dia sudah merasa tinggi. Sehingga ilmu itu sesuatu yang tidak dibutuhkan sama dia. Ya, musuhan antara dia dengan ilmu itu musuhan. Kasaili harbun lil makanil ali, sebagaimana aliran air itu musuhan sama tempat tinggi. Aliran air kalau ketemu tempat tinggi munggah. Enggak. Nah, tadi ilmu kalau ketemu orang yang sok tinggi, kemana ilmunya? Naik ke atas? Nggak mungkin. Ya, nolak ilmunya, bertolakan dengan dia. Sebagaimana aliran air tidak akan mungkin naik ke tempat yang tinggi. Mungkin pakai pompa. Iya, pakai pompa lu. Wa hadha sahih li'anna al-makan al-'ali yanfaddu anhu as-sail yaminan wa shimalan wa la tastaqirru alaihi. Ya, kata beliau, ini adalah ungkapan yang sahih. Ya, ini adalah ungkapan yang benar kata beliau. Karena kata beliau tempat yang tinggi, ya, sebuah tempat yang tinggi itu akan mengalirkan air ke kiri dan ke kanan. Ya, tempat yang tinggi itu justru akan mengalirkan air ke kiri dan ke kanan. Dan tidak akan mungkin air itu menetap. Ya, pasti akan turun ke bawah, mengalir. Kemudian tadi tentang kisah Imam Ahmad, kata beliau, wa hadhil ibarat allati tutlaqu, bukan Imam Ahmad, Abdullah bin Imam Ahmad, anaknya Imam Ahmad. Wa hadhil ibarat allati tutlaqu anis salaf yuriduna biha at-tawadhu. Ungkapan tadi, atau enak kita baca saja. Tapi kita baca ucapan Bakar Abu Zaid tadi, falzam rahimakallah al-lusuqa ilal ardi. Maka komitmenlah wahai para penuntut ilmu. Semoga Allah merahmatimu. Komitmenlah al-lusuq ilal ardi, untuk engkau senantiasa merendah di bumi ini. Ya, senantiasa merendah di bumi ini. Wal izra'a ala nafsika, dan engkau ya merendahkan kapasitas diri atau merendahkan dirimu, nafsik. Wahatmaha, dan menekan, ya, menekan dirimu, menekan jiwamu. Wa muraghamataha indal istishrafi likibriyain aw ghatrasatin. Engkau menahan, ya, dari keinginan-keinginan untuk sombong, ya, keinginan-keinginan untuk merasa tinggi, ya, keinginan-keinginan untuk hubbu duhurin, suka dengan ketenaran, dan ujub, bangga dengan dirinya. Nah, itu harus ditekan jamaah. Nggak dipungkiri, memang ada, dan itu adalah sesuatu yang manusiawi, di mana kita ini ada sifat ananiyah. Tahu ananiyah? Keakuan. Ya, bukan angkuh, bukan. Ananiyah, ana, dari kata ana, aku. Iya, egois. Ya, aku gitu. Ingin ada unsur ya aku itu loh aku, kakon aku itu. Ya. Ada, manusia itu tercipta ada unsur-unsur seperti itu. Nah, itu kata beliau, tekan. Jangan tambah di-loss, dibiarkan. Ya, ditekan kata beliau. Sebagaimana syahwat kita. Kita diciptakan oleh Allah punya syahwat. Ya, apa dibiarkan loss? Enggak, ditekan kata beliau. Itu hatmaha
dan ditekan nafsumu itu dari perkara-perkara tadi, cinta ketenaran, hubbud duhur, suka dikenal orang, padahal nggak enak dikenal orang. Ya kan, dikenal orang itu adalah perkara yang banyak dihindari. Justru orang-orang itu pingin, atau para salaf itu ingin untuk dia tidak terkenal di mata manusia, namun terkenal di sisi para malaikat, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kata Nabi SAW, Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Sesungguhnya Allah kalau sudah cinta sama seseorang, Allah memanggil Jibril. Allah mengatakan, Inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Sesungguhnya aku cinta sama fulan ini, maka cintai dia wahai Jibril. Wa nada Jibril ahlas sama. Kemudian Jibril memanggil para penghuni langit, yakni para malaikat-malaikat yang lain. Seraya Jibril mengatakan, Innallaha ahabba fulanan fa ahibbuhu. Sesungguhnya Allah cinta sama fulan ini, maka kalian semua cintai fulan ini. Ya, fayuhibbuhu ahlus sama, maka dia pun dicintai oleh malaikat-malaikat yang ada di langit. Itu yang kita inginkan. Ya, jangan meraih ketenaran manusia. Ya, gak ada manfaatnya. Kita dikenal, terkenal. Ya, kecuali memang orang-orang yang tadi niatnya dari awal adalah untuk mencari ketenaran demi mendapatkan fulus, demi mendapatkan endorse. Makanya dari sini anak nggak cocok ya para konten-konten kreator dakwah. Karena sangat nampak sekali dari apa yang mereka inginkan adalah untuk menaikkan engagement, menaikkan followers mereka. Ya, menaikkan followers mereka itu sudah menjadi tanda bahwasanya mereka memang ingin dikenal, bukan hanya sebatas untuk menyebarkan ilmu. Nih, kalau ustadz-ustadz, sebagian yang punya channel-channel, punya YouTube, punya Instagram, punya apalagi Facebook dan yang lainnya, mereka cuma hanya sebatas memanfaatkan apa? Media, cuma memanfaatkan kanal supaya tersebarnya dakwah ini. Mereka nggak mau tahu tentang viewersnya berapa, likes-nya berapa, subscribernya berapa, nggak ngurus mereka. Ya, mereka nggak mengurus hal itu. Sehingga antum lihat ya ustadz-ustadz yang di atas sunnah ya, antum lihat nggak ada di antara mereka yang iklan ini iklan itu, nggak ada ya. Tapi sebagian konten kreator dakwah, wah, masya Allah, ngiklan sedikit ngiklan demi untuk menaikkan followers. Tapi kalau ketika diperingatkan alasannya ini kan konten dakwah, enggak, kau bukan dakwah, kau dakwah itu cuman konten saja. Tujuanmu memang adalah untuk mencari apa? Followers, mencari fulus dari followersmu itu. Ketika followersnya naik, ya maka yang endorse juga banyak. Ya, ketika yang followersnya naik, maka yang endorse juga banyak. Tuh, dari awal sudah kita mental dengan mereka. Kita dakwah, ya, untuk hanya sebatas menyebarkan din ini, mengenalkan manhaj ini kepada manusia, dan mereka hanya untuk mencari ketenaran, mencari keuntungan di situ. Nauzubillah. Wa nahu dzalik min afatil ilmi al-qatilati lahu. Dan permisalan-permisalan yang lain yang merupakan penyakit-penyakit bagi ilmu yang bisa membunuh ilmu itu sendiri. Al-mudhibati lihaibatihi, dan bisa menghilangkan kewibawaan ilmu. Al-mudfi'ati linurihi, semua itu tadi kesombongan, kemudian cinta ketenaran, ujub, itu bisa memadamkan cahaya ilmu. Wa kullama zdadta ilman aw rif'atan fi wilayah falzam dzalik. Maka setiap kali engkau mendapatkan ilmu, ini nasihat beliau yang sangat berharga sekali, baik buat anak ataupun buat antum. Setiap kali engkau mendapatkan ilmu atau engkau mendapatkan suatu ketenaran, tuh, memang sesuatu yang nggak bisa kita hindari jamaah. Ya. Sesuatu yang nggak bisa kita hindari ketika memang mau nggak mau kita dikenal sama manusia. Tapi ketika setiap kali engkau mendapatkan ketenaran, falzam dzalik, maka pegang erat nasihat beliau tadi, yaitu jangan sampai kemudian kau tidak menekan, ya, tidak menekan dirimu, ya, kau loss, tuhriz sa'adatan uzma, maka kau akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kalau kau nggak cari ketenaran, ya orang-orang sendiri yang memang kenal, tapi kau tidak ingin untuk dikenal orang. Wa maqaman yaghbituka alaihin nas, dan kau akan mendapatkan kedudukan yang toh manusia juga akan menghormatimu.
manusia juga akan memuliakanmu dan membuat iri mereka. Di sini seseorang itu memang tidak dituntut dia untuk terkenal. Tapi toh Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai orang yang terkenal. Sebagai para ulama misalnya. Kita ketahui imam-imam, para ulama-ulama Ahlussunnah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya para sahabat, para tabi'in. Ya, mereka bukan orang-orang yang pengen dikenal, enggak. Tapi toh manusia mengenal mereka. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka terkenal. Maka di sini pegang erat sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, manil tamasa ridon nas, manil tamasa ridallah bisukhtin nas, radhiyallahu anhu wa arda bihin nas. Barang siapa yang tujuannya dia adalah ridho Allah, mencari ridho Allah, meskipun dengan resiko manusia nggak suka sama dia. Nah, kita menyampaikan tauhid, memerangi kesyirikan, disukai apa nggak sama orang-orang? Resikonya dimusuhi, dibenci resikonya, diusir, diboikot. Kita menyampaikan sunnah, memperingatkan manusia dari bid'ah, tambah dicintai atau dibenci sama orang? Dibenci, nggak disukai. Tapi Allah yang maha membolak-balikkan hati, Allah ridho kepada dia, dan Allah jadikan manusia ridho kepada mereka. Dan lihat bagaimana Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Ya, ketika beliau wafat, yang ridho, yang memuji, mendoakan beliau bukan hanya dari kalangan Ahlus Sunnah. Ya, musuh-musuh dakwah beliau, ahlil bid'ah, juga ikut mendoakan beliau. Ya, dicintai beliau oleh banyak orang. Beliau nggak mengharapkan cinta-cinta itu, enggak. Beliau hanya sebatas menyampaikan ilmu saja. Dan itu terus beliau sampaikan untuk tidak hulu kepada beliau. Ya, tapi Allah menjadikan nama beliau terangkat. Kenapa? Ini diantara tanda wala uzaki 'alallahi ahad. Dan kita tidak memuliakan seseorang, kita tidak mensucikan seseorang sedikit pun dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Cuman ini yang zahir kita nampak. Ya, bahwasanya buah daripada ketekunan beliau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan manusia ridho kepadanya. Tapi sebaliknya, wa manil tamasa ridhon nas bisukhtillah sakhitallahu alaihi wa askhata bihin nas. Barang siapa yang mencari ridho manusia dengan resiko Allah murka kepadanya, maka Allah akan murka kepadanya, dan Allah jadikan manusia yang murka kepada dia. Ya. Maka diantara sebagian orang ada yang demi mencari ridho manusia, dia menjadi pluralisme tadi. Ayo, semuanya benar. Baik yang pluralisme agama, menyatakan semua agama sama. Orang-orang liberal. Lihat bagaimana, dia tambah dimuliakan apa dihinakan sama manusia? Tambah dihinakan. Lihat orang-orang liberal itu. Apakah mereka mulia di mata manusia? Enggak. Orang kafirnya sendiri gak suka sama dia. Iya, orang kafirnya sendiri yang coba dia kan ngempe atine wong kafir kan, golek rai, nyari muka di hadapan orang. Orang kafirnya sendiri belenek sama dia. Dan banyak yang bilang demikian. Ya, orang-orang kafirnya sendiri nggak mau ada orang-orang seperti ini yang menyamakan antara agama ini dengan agama ini, nggak mau. Justru dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sejak awal dia bukan mencari ridho Allah, tapi mencari ridho manusia. Dan kemudian wa an Abdullah ibn al-Imam al-Hujjatir Rawiyah fil kutubis sittah Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahumallahu taala qala. Dan diriwayatkan dari putranya Imam Ahmad, yaitu Abdullah bin Imam Ahmad. Ya, Abdullah bin Imam Ahmad. Beliau punya kitab namanya As-Sunnah. Kalau bapaknya, apa nama kitabnya? Usul As-Sunnah. Beliau meriwayatkan dari Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahullah. Kata beliau mengatakan, sami'tu insanan yuhaddits an abi. Aku pernah melihat seseorang bercerita tentang ayahku, yaitu maksudnya Imam Ahmad. Annahu kana waqifan bi Arafah. Suatu ketika Imam Ahmad ini pernah wukuf di Arafah. Faqala, maka Imam Ahmad mengatakan, laula anni fihim laqultu qad ghufira lahum. Tuh, lihat, padahal beliau itu adalah cahaya di tengah jamaah haji tadi. Ya, jadi kan orang-orang ketika di Arafah ini minta apa?
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara jamaah yang wukuf itu ada Imam Ahmad. Imam Ahmad bilang, coba kalau saya nggak ada di satu tempat dengan mereka, artinya aku ada di tempat lain, maka aku akan mengatakan kepada mereka, kalian itu sudah diampuni dosa-dosanya. Artinya kalian layak mendapatkan ampunan dari Allah. Cuman karena di sini ada aku, maka aku, keberadaanku di sini ini nggak layak mengucapkan demikian. Berarti itu termasuk di antara menganggap suci diri sendiri, Pak, maksudnya ya. Menganggap suci diri sendiri. Ya, maka beliau mengatakan demikian di sini dikomentari, kadzalika yanbaghi lil 'abdi an yuzri ala nafsihi wa yahdimaha. Demikianlah seorang hamba. Seharusnya dia menekan jiwanya, menekan dirinya agar tidak ujub dan tidak sombong. Iki ono aku nanti ini. Ake dikabulno mesti doanya. Ono aku. Wah, ini ada keberadaan saya di sini. Keberadaan saya di sini ini adalah nikmat bagi orang-orang ini. Ya, karena dengan adanya saya di sini ini, maka orang-orang ini akan mendapatkan hidayah, sebab hidayah. Ya, maka Imam Ahmad tidak demikian. Padahal beliau layak sebenarnya. Tapi beliau menekan dirinya agar tidak sombong. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, anak kira ini bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhol. Ya. Pernah dengar gini, ini soalnya enggak ada. Bahwa iblis itu nama sebelumnya Azazil. Azazil. Malaikat juga dia. Pemimpinnya malaikat. Kalau dikatakan disebutkan riwayatnya, iya ada. Imam At-Tabari meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Azazil itu dulu adalah nama iblis sebelum diusir. Ya, sebelum diusir namanya pakai ain ya, Azazil, bukan pakai alif. Pakai ain, Azazil. Ya. Itu cuma nama saja. Tapi yang beredar sama orang-orang ini adalah iblis itu dulunya dari jenis malaikat. Ya, namanya Azazil. Kemudian karena dia durhaka, maka dia dipecat dari jajaran kemalaikatan. Dia dipecat. Ya. Maka ini enggak. Iblis sejak awal memang dari bangsa apa? Jin. Allah sendiri mengatakan dalam surat Al-Kahfi, wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbi. Allah sendiri mengatakan kana minal jin. Iblis itu memang dari jin. Bukan dulunya malaikat kemudian berubah jadi jin. Enggak. Cuman memang dulu katanya namanya Azazil pakai ain. Namun riwayat ini banyak dipermasalahkan oleh para ulama. Di antaranya apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti dalam kitab tafsir beliau Adwaul Bayan. Beliau menjelaskan bahwasanya penamaan Azazil, riwayat-riwayat yang menyebutkan nama iblis sebelumnya adalah Azazil itu min riwayat al-Israiliyat, dari riwayat-riwayat Israiliyat. Dan memang ketika Anda buka Tauratnya orang Yahudi sekarang atau perjanjian lama kalau bagi orang-orang Nasrani, memang disebutkan nama Azazil ini. Kalau nggak salah dalam kitab Imamat. Kita cek di situ memang ada disebutkan. Maka benar kalau itu adalah riwayat-riwayat Israiliyat. Tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran ataupun sunnah yang sahihah. Ya, tadi ucapan Abdullah bin Abbas itu bisa jadi riwayat Israiliyat. Ya. Dan nggak penting juga sih. Kaidahnya itu jamaah, kalau Allah dan Rasulnya tidak menyebutkannya, berarti itu adalah informasi yang tidak kita butuhkan sudah. Ngapain cari tahu? Ya, sampai-sampai ada yang kata Syekh Utsaimin, kan disebutkan dalam ayat tadi, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salidz zalimina badala. Dan surat Al-Kahfi itu. Apakah kalian menjadikan iblis wa dzurriyyatahu dan keturunannya sebagai aulia, sebagai orang-orang yang kalian loyali, kalian cintai? Yesus sebutkan iblis dan keturunannya. Ada yang bertanya, hal li iblis zaujah? Apakah iblis punya istri sehingga dia punya keturunan?
Ya, sama Syekh Utsaimin juga dijawab guyon. Ya, inni lam ahdur akdahu. Saya nggak hadir ketika akad nikahnya. Saya nggak hadir ketika akad nikahnya. Tapi ngapain tanya gitu? Iblis punya istri apa enggak? Emang bermanfaat bagimu? Hah? Apakah itu informasi yang menambah keimanan kita atau nggak ada? Cuman kepo. Tahu kepo? Apa kepo? Bapak-bapak nggak tahu kepo ini. Bahasa kita apa kepo? Keingintahuan. Ya, keingintahuan. Kalaupun tahu juga nggak ada efeknya bagi keimanan kita. Toh kalau kita tidak menetapkan iblis punya istri, apakah kita kufur? Menyimpang? Nggak juga. Ya sudah. Nah, wallahu a'lam. Anak kira ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.